Keputusan mengejutkan datang dari politikus Partai Gerindra, Rahayu Saraswati Djodjo Hadikusumo atau yang akrab disapa Sarah. Politisi Gerindra yang juga keponakan Presiden Prabowo Subianto ini resmi menyatakan mundur sebagai anggota DPR Republik Indonesia periode 2024-2029. Pengumuman itu yang sampaikan lewat unggahan video berdurasi 6 menit di akun Instagram pribadinya pada Rabu 10 September malam. Mengenakan kemeja putih, rambut terurai rapi dengan suara tenang namun penuh penekanan, Sarah menegaskan bahwa keputusan tersebut merupakan langkah pribadi yang ia ambil setelah melalui perenungan panjang. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Meski memilih mundur, Sarah berharap masih diberi kesempatan untuk menyelesaikan satu amanat terakhirnya di parlemen, yakni ikut dalam pembahasan dan pengesahan rancangan undang-undang kepariwisataan yang saat ini tengah digodok di Komisi 7. Sarah secara terbuka mengungkapkan alasan dibalik keputusannya mundur. Ia menyinggung pernyataannya dalam sebuah podcast pada Februari 2025 lalu yang dipotong, diviralkan dan menuai gelombang kritik besar pada pertengahan Agustus. Menurutnya ucapan tersebut yang sejatinya bertujuan mendorong semangat kewirausahaan di transformasi digital justru dipahami berbeda dan melukai perasaan banyak orang, terutama mereka yang masih berjuang memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Rencana pembangunan Stadion Untia di kawasan Biringkanaya memasuki tahap serius. Investor asal Tiongkok KMC Engineering Co Ltd atau KMC memaparkan draft desain stadion berstandar internasional di hadapan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin atau API dan Wakil Wali Kota Alia Mustika Ilham. Audiensi ini menjadi kelanjutan dari peninjauan lapangan di Untia sebulan sebelumnya. General Project Manager KMC, Mr. Shaw, KMC dalam presentasinya membawa sejumlah alternatif desain. Konsep stadion yang ditawarkan mencakup kapasitas 15.000 sampai dengan 20.000 penonton dengan standar FIFA, lengkap dengan fasilitas pendukung seperti wisma atlet, gimnasium, lapangan latihan, area parkir, masjid, hingga jogging track terintegrasi. Lebih lanjut katanya desain ini masih bersifat draft dan akan direvisi sesuai masukan Pemkot Makassar. Ia juga menegaskan audiensi ini merupakan langkah lanjutan sebelum keputusan kerjasama diambil. KMC telah menyiapkan quotation awal, namun mekanisme investasi masih dalam pembahasan. AB menegaskan bahwa pembangunan Stadion Untia tidak hanya soal desain megah, tetapi juga soal standar keamanan, kenyamanan, dan kualitas bangunan. Selain itu, Pemkot Makassar menegaskan tidak menginginkan pola pinjaman dalam proyek ini. Apialia lebih mendorong kehadiran investasi murni agar pengembangan kawasan Untia bisa berkelanjutan. Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan atau Menkumham IMIPAS, Yusril Ihza Mahendra menegaskan komitmen pemerintah untuk menegakkan hukum secara adil sekaligus menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan kerja ke Markas Kepolisian Daerah atau Mapolda Sulawesi Selatan Rabu 10 September guna meninjau penanganan pasca demonstrasi serta kondisi para tahanan aksi unjuk rasa. Didampingi Kapolda Sulsel Irjen Pol Rusdi Hartono, Menko Yusril langsung meninjau ruang tahanan yang dihuni 13 orang peserta aksi. Mereka berasal dari latar belakang mahasiswa, pekerja, dan masyarakat umum. Dalam kesempatan itu, Menko Yusril berdialog dengan para tahanan untuk mendengar kondisi mereka secara langsung. Yusril juga menekankan bahwa pendampingan hukum menjadi hak bagi para tahanan. Lebih lanjut, Menko menegaskan bahwa langkah hukum yang diambil pemerintah bukan hanya bertujuan menjaga ketertiban, tetapi juga memastikan keadilan bagi seluruh warga. Kunjungan Menko Kumham IMIPAS ini menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya memantau jalannya proses hukum, tetapi juga memastikan hak-hak dasar warga negara tetap terlindungi, bahkan dalam situasi pasca unjuk rasa sekalipun. Turut mendampingi Menko dalam kunjungan ini, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Andi Basmal bersama para Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Menko Kumham IMIPAS. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan atau Kakanwil Kemenkum Sulsel Andi Basmal menyampaikan dukungan dan apresiasi penuh atas terselenggaranya pelatihan fungsional analis hukum ahli pertama Angkatan 10 tahun 2025. Menurutnya pelatihan ini menjadi wadah bagi profesi analis hukum untuk dapat mengembangkan kompetensi
serta mempertegas eksistensinya yang mampu menjadi penelaah hukum yang profesional dan berintegritas. Kegiatan ini diinisiasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Hukum Kemenkum dan resmi dibuka secara tatap muka di Depok. Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional Tejo Harwanto menekankan bahwa pelatihan analis hukum merupakan program prioritas nasional 2025-2029. Analis hukum dipandang bukan sekedar jabatan administratif, melainkan profesi strategis yang menentukan arah kebijakan hukum, menjamin kepastian hukum, serta memastikan regulasi sejalan dengan nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam sambutannya, Tejo menekankan pentingnya penguasaan kompetensi di era disrupsi digital. Seorang analis hukum dituntut tidak hanya memahami teks peraturan, tetapi juga mampu menganalisis dinamika sosial, politik, dan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, big data, hingga blockchain. Seorang pria diamankan polisi usai nekat merampas kendaraan milik seorang perempuan yang merupakan pegawai negeri sipil atau PNS Otoritas Bandara Makassar. Pria tersebut melakukan aksinya dengan berpura-pura menjadi wanita yang menggunakan mukena. Korban diketahui bernama Desi Pramita, 37 tahun. Histeris usai pelaku mencoba merampas kendaraan miliknya di Jalan Poros Bandara Baru Sultan Hasanuddin Makassar, Rabu 10 September kemarin. Kapolsek Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Ibtu Asri saat dikonfirmasi membenarkan insiden tersebut. Ia membeberkan bahwa peristiwa itu bermula saat korban dihadang oleh pelaku dengan modus ingin menumpang ke dalam area Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Saat berada di dalam mobil, korban dipaksa oleh pelaku untuk memutar arah kendaraan miliknya. Bahkan korban sempat dicekik dari belakang oleh pelaku. Alih-alih hendak membawa kabur mobil korban, pelaku langsung dikejar petugas tol hingga merasa panik dan kehilangan kendali hingga menabrak pohon di pembatas jalan. Kemudian pelaku tetap hendak kabur dan berusaha lari dari kejaran warga sekitar namun berhasil diamankan. Asri menjelaskan bahwa anggota polsek yang mengetahui kejadian itu pun langsung segera ke TKP dan pelaku berhasil ditangkap tanpa melakukan perlawanan.